Halo teman-teman, perjalanan kali ini dimulai dari kawasan Pantai Parangtritis, salah satu destinasi pantai paling terkenal di Yogyakarta. Setelah memarkir kendaraan, kami bersiap melanjutkan perjalanan dengan cara yang lebih seru, yaitu menyusuri kawasan pantai menggunakan mobil jeep terbuka. Karena perjalanan kali ini diikuti oleh dua keluarga, kami menggunakan dua mobil jeep. Bentuk kendaraannya terbuka sehingga selama perjalanan kita bisa melihat pemandangan dengan lebih leluasa sekaligus merasakan langsung angin pantai. Sebelum kendaraan berjalan, pastikan semua penumpang sudah duduk dalam posisi aman. Barang seperti telepon genggam, topi, kacamata, dan kamera juga harus dipegang dan disimpan dengan baik. Mobil jeep akan melewati jalan berpasir dan beberapa bagian yang tidak rata, sehingga barang yang diletakkan sembarangan cukup mudah terjatuh. Perjalanan dilakukan pada pagi hari, kondisi pantai belum terlalu ramai, tetapi matahari sudah mulai terasa panas. Waktu pagi memang menjadi pilihan yang cukup nyaman untuk berkeliling, karena udara belum sepanas siang hari, dan kita masih memiliki banyak waktu untuk menikmati kawasan pantai. Mobil perlahan meninggalkan area parkir dan mulai bergerak menuju garis pantai. Begitu memasuki kawasan pasir, suasananya langsung berubah. Jalan yang sebelumnya cukup rata mulai terasa bergelombang, sementara pemandangan laut perlahan terlihat semakin jelas. Pantai Parangtritis berada di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, sekitar 27 kilo dari di sebelah selatan Keraton Yogyakarta. Pantai ini memiliki garis pantai yang luas dan landai dengan kawasan perbukitan berbatu pada bagian timurnya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba wisata jeep, harga paketnya bisa berbeda berdasarkan pengelola, rute, durasi, dan jumlah lokasi yang dikunjungi. Sebagai gambaran, salah satu penyedia yang dipasarkan secara daring menawarkan paket sekitar 575.000 untuk rute singkat dan lain-lain. Harga lapangan bisa berubah, jadi sebaiknya tanyakan rute, durasi, kapasitas penumpang, dan biaya total sebelum berangkat. Sekarang mobil mulai melaju lebih jauh menyusuri garis pantai Parangtritis menuju bagian ujung pantai yang berdekatan dengan kawasan bukit. Inilah bagian perjalanan yang paling seru. Jeep bergerak melewati pasir pantai yang lembut, jalur basah di dekat garis air, serta beberapa permukaan yang bergelombang. Pada bagian tertentu, perjalanan terasa seperti off-road karena kendaraan sedikit terguncang dan harus melewati jalur yang tidak rata. Karena menggunakan mobil terbuka, kita dapat merasakan angin laut secara langsung. Di satu sisi terlihat hamparan Samudra Hindia yang luas, sementara di sisi lainnya terlihat kawasan daratan dan bukit yang semakin dekat. Cuaca pada pagi ini cukup cerah dan agak panas. Kondisi ombak terlihat normal dan jumlah pengunjung juga tidak terlalu ramai. Situasi seperti ini membuat perjalanan terasa lebih santai karena kendaraan dapat bergerak tanpa harus melewati kerumunan pengunjung yang terlalu padat. Walaupun ombak terlihat normal dari kejauhan, teman-teman tetap harus berhati-hati. Pantai selatan memiliki arus balik atau rip current yang bisa bergerak kuat menuju laut. Bahaya arus ini terkadang tidak terlihat jelas dari permukaan. Karena itu, jangan berenang terlalu jauh, jangan bermain di kawasan yang sudah dilarang, dan selalu mengikuti arahan petugas pantai. BPBD DIY secara khusus mengingatkan pengunjung Parangtritis agar menjauh area palung laut dan zona yang rawan arus balik. Pantai Parangtritis bukan hanya terkenal karena pemandangannya, tetapi juga karena sejarah, nama, dan berbagai cerita rakyat yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut cerita yang umum dituturkan, nama Parangtritis berasal dari kata parang yang berarti batu karang dan turnaritis atau tritis yang berarti tetesan air. Cerita tersebut dikaitkan dengan seorang tokoh bernama Dipokusumo yang melihat air menetes dari celah batu karang ketika berada di kawasan ini. Dari gambaran batu karang dan tetesan air itulah nama Parangtritis dipercaya berasal. Kawasan ini juga sangat lekat dengan legenda Ratu Kidul atau penguasa Laut Selatan.
Dalam cerita rakyat Jawa, Laut Selatan dipercaya sebagai wilayah kekuasaan Ratu Kidul dan memiliki hubungan spiritual dengan Keraton Yogyakarta. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa pengunjung tidak boleh mengenakan pakaian berwarna hijau, karena warna tersebut dipercaya sebagai warna kesukaan Ratu Kidul. Cerita ini sudah berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya serta kisah masyarakat setempat. Namun, teman-teman perlu membedakan antara legenda budaya dan bahaya alam yang nyata. Warna pakaian bukan penyebab seseorang terseret ombak. Bahaya sebenarnya berasal dari gelombang besar, palung laut, serta arus balik yang kuat. Apapun warna pakaiannya, setiap pengunjung tetap harus mematuhi batas aman. Sambil mendengarkan cerita tentang sejarah dan legendanya, perjalanan jeep terus berlanjut, semakin menuju ujung pantai. Suasananya mungkin terasa berbeda. Keramaian di sekitar pintu utama semakin jauh, sementara kawasan bukit dan batu karang mulai terlihat lebih dekat. Dari atas jeep, bentangan garis pantai terlihat sangat panjang. Pasir yang berwarna gelap menjadi ciri khas kawasan ini. Jejak roda kendaraan terlihat di sepanjang jalur yang kita lewati, sementara ombak terus bergerak secara berulang menuju pantai. Beberapa kali kendaraan melintas bagian pasir yang lebih lunak. Pengemudi perlu menjaga kecepatan agar jeep tidak kehilangan tenaga atau terjebak. Pada bagian inilah kemampuan pengemudi cukup penting, terutama ketika kendaraan membawa beberapa penumpang. Setelah turun dari jeep, kami mulai berjalan menuju bagian pantai yang berada di sekitar batu karang besar. Kawasan ini menjadi salah satu titik menarik untuk mengambil foto karena memiliki latar yang cukup lengkap. Pantai, ombak, batu karang, dan perbukitan di bagian belakang. Kami kemudian berjalan hingga ke balik batu karang besar. Dari posisi ini, ombak terlihat datang menuju pantai dan menghantam beberapa bagian karang. Suaranya cukup keras, tetapi justru membuat suasana pantai menjadi semakin kuat. Di tempat ini kami menghabiskan waktu dengan berfoto, melihat pemandangan, dan bermain di sekitar pantai. Karena jumlah pengunjung tidak terlalu banyak, suasananya terasa cukup tenang. Matahari pagi mulai terasa semakin panas, jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti perjalanan serupa, jangan lupa menggunakan tabir surya, membawa topi, serta menyediakan air minum. Beberapa kawasan di pantai sering membuat kita tidak sadar bahwa tubuh kehilangan cukup banyak cairan akibat panas dan angin. Wow. Bagus ya? Keren. Setelah puas menikmati pemandangan di balik batu karang dan mengambil beberapa foto bersama keluarga,
kami kembali menuju mobil jeep untuk melanjutkan perjalanan. Sekarang kami kembali menaiki jeep dan mulai meninggalkan ujung kawasan pantai. Mobil menyusuri jalur yang sebelumnya kami lewati, tetapi perjalanan pulang tetap terasa menyenangkan karena pemandangan laut masih terlihat dengan jelas dari kendaraan terbuka. Beberapa bagian jalan kembali terasa seperti off-road. Mobil melewati pasir lunak dan jalur bergelombang, membuat perjalanan semakin berguncang. Justru sensasi seperti inilah yang menjadi salah satu daya tarik wisata jeep di Parangtritis. Namun, perjalanan kami belum langsung kembali ke parkiran. Masih ada satu lokasi menarik yang akan dikunjungi, yaitu Gumuk Pasir Parangkusumo. Setelah meninggalkan garis pantai, kami tiba di kawasan Gumuk Pasir Parangkusumo. Tempat ini mempunyai pemandangan yang sangat berbeda dari kawasan pantai. Di sini kita bisa melihat hamparan pasir yang menyerupai padang pasir kecil, meskipun lokasinya berada di daerah tropis dan tidak jauh dari laut. Gumuk pasir ini terbentuk melalui proses alam yang berlangsung sangat panjang. Material vulkanik dari Gunung Merapi terbawa aliran sungai menuju laut. Pasir tersebut kemudian dikembalikan ke daratan oleh gelombang dan dibawa oleh angin dari Samudra Hindia hingga menumpuk menjadi bukit-bukit pasir. Karena lokasinya terbuka, cuaca di sini terasa cukup panas. Pasir juga dapat menyimpan panas, jadi gunakan alas kaki dan hindari terlalu lama berdiri langsung di bawah matahari. Gubuk pasir merupakan bentang alam yang perlu dijaga. Jangan membuang sampah, merusak tanaman, atau membawa kendaraan memasuki kawasan yang ditetapkan sebagai zona konservasi. Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini juga melakukan restorasi karena luas pasir terbuka terus berkurang akibat vegetasi, pembangunan, dan aktivitas manusia. Setelah selesai berfoto di Gumuk Pasir, kami kembali naik ke dalam mobil jeep dan melanjutkan perjalanan menuju area parkir. Perjalanan pagi ini memberikan pengalaman yang cukup lengkap. Kami tidak hanya melihat pantai Parangtritis dari area utama, tetapi juga menyusuri garis pantai menggunakan jeep, melewati jalur berpasir yang terasa seperti off-road, mengunjungi kawasan batu karang, serta berhenti di Gumuk Pasir Parangkusumo. Untuk teman-teman yang berencana datang, kawasan Parangtritis pada dasarnya dapat dikunjungi sepanjang hari. Namun aktivitas jeep dan kunjungan ke Gumuk Pasir lebih nyaman dilakukan pada pagi atau sore hari agar cuaca tidak terlalu panas. Informasi pengelola Gumuk Pasir mencantumkan waktu kunjungan sekitar pukul 7.30 sampai 18.30 WIB. Berdasarkan tarif resmi yang masih berlaku untuk kawasan wisata utama Parangtritis, retribusi masuk berada di kisaran Rp15.000 per orang. Penurunan tarif menjadi Rp5.000 hanya dilakukan untuk 9 pantai di wilayah barat Bantul, bukan untuk Parangtritis. Ada biaya parkir, ada jeep, ATV, delman, dan lain-lain. Dibayar secara terpisah. Fasilitas di sekitar kawasan ini cukup lengkap, mulai dari area parkir, warung makan, penjual oleh-oleh, toilet, tempat ibadah, hingga berbagai pilihan kendaraan wisata. Setelah menyelesaikan perjalanan menggunakan jeep di pantai Parangtritis dan Gumuk Pasir, kami kembali ke area parkir untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya. Tujuan kami kali ini adalah Candi Prambanan, salah satu peninggalan bersejarah paling terkenal di Yogyakarta. Bagian perjalanan yang terlihat dalam video ini merupakan rangkuman perjalanan dari kawasan pantai menuju Prambanan. Perlahan-lahan pemandangan pantai dan hamparan pasir mulai berganti dengan jalan raya, pemukiman, persawahan, serta suasana perkotaan. Setelah bermain di pantai sejak pagi, perjalanan di mobil juga menjadi kesempatan bagi kami untuk beristirahat sejenak. Candi Prambanan berada di kawasan perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lokasinya cukup strategis karena berada di jalur utama Yogyakarta-Solo, sehingga dapat dicapai dari pusat kota Yogyakarta maupun dari arah Klaten dan Solo. Prambanan dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke-9 dan didedikasikan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu: Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur.
Jadi, perjalanan ke Prambanan bukan hanya perjalanan untuk melihat sebuah bangunan kuno, kita akan mengunjungi sebuah kompleks keagamaan yang memperlihatkan tingginya kemampuan seni, arsitektur, dan teknik pembangunan masyarakat Jawa pada masa lampau. Cuaca siang ini terasa cukup panas, karena itu untuk teman-teman yang berencana mengunjungi Prambanan pada siang hari, sebaiknya membawa air minum, topi, payung, dan lain-lainnya. Sebagian besar kegiatan akan dilakukan dengan berjalan kaki di daerah terbuka. Sesampainya di kawasan Prambanan, kendaraan kami arahkan menuju tempat parkir yang telah disediakan. Dari area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju pintu masuk. Suasana terlihat cukup ramai karena banyak wisatawan yang datang bersama keluarga, teman, dan rombongan. Di sekitar kawasan tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti tempat parkir, pusat informasi, toilet umum, tempat ibadah, tempat makan, toko cenderamata, pemandu wisata, serta kendaraan untuk berkeliling di dalam kawasan yang lebih luas. Walaupun fasilitas yang cukup lengkap, teman-teman tetap perlu menggunakan alas kaki yang nyaman. Jarak dari tempat parkir menuju kompleks utama cukup jauh, dan masih akan dilanjutkan dengan perjalanan mengelilingi area candi. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju loket tiket, kami berhenti sebentar untuk mengambil foto bersama di depan tulisan Prambanan. Karena pengunjung cukup ramai, kita perlu bergantian dan tidak berdiri terlalu lama, agar pengunjung lain juga memperoleh kesempatan berfoto. Setelah selesai berfoto, kami berjalan menuju tempat pembelian tiket. Di bagian ini terdapat beberapa jalur yang digunakan untuk melayani pengunjung. Tiket bisa dibeli langsung di loket maupun melalui layanan resmi secara daring. Membeli tiket secara daring dapat menjadi pilihan ketika berkunjung pada akhir pekan atau musim liburan agar proses masuk lebih praktis. Saat membeli tiket, pastikan memilih jenis tiket dan jumlah pengunjung dengan benar. Simpan tiket cetak atau tiket digital karena masih akan diperiksa sebelum kita masuk ke dalam kawasan. Loket resmi Prambanan mulai melayani pengunjung sekitar pukul 6:30 pagi dan tercantum beroperasi sampai pukul 5 sore. Pada hari Senin, akses kunjungan biasanya dibatasi pada halaman kedua dan kawasan taman karena bagian utama digunakan untuk perawatan. Jadwal tersebut bisa berubah ketika ada upacara keagamaan, kegiatan kenegaraan, konservasi, atau acara khusus. Setelah tiket berhasil diperoleh, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju jalur pemeriksaan. Karena jumlah pengunjung yang cukup ramai, kami perlu mengantre sebentar. Siapkan tiket sebelum tiba di depan petugas agar proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat. Untuk tiket digital, pastikan kode pada layar telepon terlihat dengan jelas dan baterai telepon masih mencukupi. Setelah tiket berhasil dipindai dan dinyatakan sesuai, kami pun diperbolehkan masuk ke kawasan wisata Candi Prambanan. Setelah melewati pemeriksaan, kami mulai berjalan menuju kompleks utama Candi Prambanan. Di sepanjang jalur, kita dapat melihat taman, pepohonan, rumput yang tertata, serta beberapa titik tempat pengunjung berhenti untuk beristirahat. Meskipun matahari siang tetap terasa cukup panas, pemandangan menara candi yang mulai terlihat dari kejauhan membuat perjalanan tetap terasa menarik. Semakin mendekat, ukuran bangunan candi semakin terlihat besar, bentuknya tinggi dan meruncing. Sangat berbeda dengan bentuk Candi Borobudur yang melebar dan bertingkat. Kompleks Prambanan dirancang dengan 3 pelataran. Bagian terluar terdahulu menjadi daerah peralihan, bagian tengah pernah dipenuhi oleh ratusan candi Purwara, sedangkan pelataran terdapat
bagian paling suci dan menjadi tempat berdirinya candi-candi utama. Secara keseluruhan, kompleks utama Prambanan pada masa lalu terdiri atas sekitar 240 bangunan candi. Sebagian bangunan telah dipugar, sementara banyak candi perwara masih terlihat dalam bentuk susunan batu dan reruntuhan. Di pelataran terdalam terdiri 3 candi utama yang dipersembahkan untuk Siwa, Brahma, dan Wisnu. Bangunan yang paling tinggi dan berada di bagian tengah adalah Candi Siwa. Tingginya mencapai sekitar 47 meter, menjadikannya bangunan utama sekaligus pusat kompleks Prambanan. Candi-candi ini dibangun dengan menyusun batu secara sangat teliti. Bentuknya yang menjulang menggambarkan Gunung Meru, yang dalam kepercayaan Hindu dipandang sebagai pusat alam semesta dan tempat bersemayamnya para dewa. Candi Prambanan juga telah ditetapkan sebagai bagian dari warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991. Penetapan ini diberikan karena Prambanan memiliki nilai penting dalam bidang sejarah, seni, arsitektur, dan kebudayaan dunia. Sebelum memasuki pelataran utama, kami berhenti sebentar untuk mengambil foto dengan latar belakang Candi Prambanan. Dari titik ini, bentuk candi terlihat cukup lengkap dan menjadi salah satu sudut terbaik untuk pengambilan foto bersama. Sekarang kami mulai memasuki pelataran utama dan melihat bangunan-bangunan Candi Prambanan dari jarak yang lebih dekat. Ketika berada tepat di bawahnya, kita dapat melihat betapa rumitnya ukiran yang menghiasi dinding candi. Hampir setiap bagian dipenuhi relief, ornamen, bentuk tumbuhan, makhluk mitologi, dan tokoh-tokoh dari kisah Hindu. 3 bangunan utama di bagian tengah dipersembahkan kepada Siwa, Brahma, dan Wisnu. Di depannya terdapat candi kendaraan atau wahana para dewa. Salah satunya adalah Candi Nandi yang berhubungan dengan Dewa Siwa. Candi Siwa menjadi bangunan terbesar di kompleks ini. Di dalamnya terdapat beberapa ruangan yang menyimpan arca, termasuk arca Siwa, Ganesha, Agastya, dan Dewi Durga. Arca Dewi Durga inilah yang dalam tradisi masyarakat sering dikaitkan dengan tokoh Roro Jonggrang. Selain sejarah pembangunannya, Candi Prambanan juga sangat terkenal dengan legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Menurut legenda, Bandung Bondowoso ini ingin menikahi Roro Jonggrang. Karena tidak ingin menerima lamaran tersebut secara langsung, Roro Jonggrang memberikan syarat yang sangat sulit, yaitu membangun 1000 candi hanya dalam 1 malam. Bandung Bondowoso kemudian meminta bantuan pasukan makhluk halus. Menjelang pagi, pembangunan hampir selesai. Roro Jonggrang lalu meminta masyarakat menumbuk padi dan menyalakan api agar suasana terlihat sangat seperti waktu fajar. Cerita tersebut adalah legenda masyarakat, bukan penjelasan sejarah mengenai pembangunan Prambanan. Secara sejarah, kompleks ini dibangun secara bertahap oleh masyarakat dan penguasa Jawa pada masa kerajaan Hindu sekitar abad ke-9. Meskipun demikian, legenda Roro Jonggrang tetap menjadi bagian penting dari budaya masyarakat sekitar. Cerita ini diwariskan secara turun-temurun dan sampai sekarang juga ditampilkan dalam bentuk pertunjukan drama tari. Setelah selesai berkeliling, kami mengambil beberapa foto terakhir sebelum meninggalkan kawasan Candi Prambanan. Setelah
Menyelesaikan perjalanan siang hari dari Pantai Parangtritis hingga Candi Prambanan, malam ini kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini tujuan kami tidak terlalu jauh dari hotel. Dari dalam lift, kami bersiap turun dan berjalan menuju salah satu kawasan yang menjadi ikon utama kota Yogyakarta, yaitu Jalan Malioboro. Meskipun tubuh mulai merasa lelah setelah seharian berkeliling, rasanya belum lengkap berkunjung ke Yogyakarta tanpa menikmati suasana Malioboro pada malam hari. Begitu keluar dari hotel, suasana kota langsung terasa berbeda. Udara dalam malam lebih nyaman dibandingkan cuaca siang yang cukup panas. Cahaya lampu dari pertokoan, kendaraan yang melintas, serta para pengunjung yang berjalan kaki membuat kawasan ini terlihat semakin hidup. Sekarang kami mulai berjalan menyusuri kawasan Malioboro menuju salah satu titik yang cukup terkenal, yaitu plang bertuliskan Jalan Malioboro. Malioboro dikenal sebagai salah satu pusat wisata, belanja, dan aktivitas masyarakat di kota Yogyakarta. Kawasan ini hampir selalu ramai, terutama pada sore dan malam hari ketika wisatawan mulai berjalan santai, mencari makanan, atau membeli oleh-oleh khas Yogyakarta. Di sepanjang jalan, teman-teman bisa melihat berbagai toko bangunan lama, tempat makan, beca, endong, serta pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ada yang berjalan bersama keluarga, berbincang dengan teman, berbelanja batik, atau sekedar menikmati suasana malam. Setelah selesai berfoto di plang Malioboro, kami mulai berjalan kembali menuju hotel. Kunjungan malam ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian perjalanan kami di Jogja. Dalam satu perjalanan, kami sudah menikmati suasana pantai Parangtritis, berkeliling menggunakan jeep, melihat gubuk pasir, mengunjungi kemegahan Candi Prambanan, lalu menutup hari dengan berjalan santai di Malioboro. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti seluruh perjalanan kami. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang sedang merencanakan liburan ke Jogja. Sampai ketemu di part berikutnya.